warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Direktur Pesantren Supercamp Al-Roibah Hanifidah, dan yang saya hormati kepada Miss Yuyun selaku Kepala Madrasah MTS Al-Roibah Hanifidah, dan yang saya hormati juga kepada seluruh Dewan Guru dan Miss Alfi selaku Kepala Madrasah MA Al-Quran Al-Roibah Hanifidah. Oke, dan tak lupa juga kepada keluarga saya yang ada di rumah yang selalu sayangi dan yang selalu mensupport saya, dan tak lupa juga kepada teman-teman saya yang selalu saya banggakan. Oke, perkenalkan, nama saya Niswatul Jannati, saya kelas 8 dari MTS Al-Quran Al-Roibah Hanifidah. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya pelajaran IPA tentang mekanisme pernapasan yang kedua. Oke, yang pertama saat bernapas berlangsung ada dua mekanisme. Jadi yang satu itu ada ekhalasi atau ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Dan yang kedua itu ada inhalasi atau inspirasi, yaitu menghirup udara. Jadi kita jangan sampai ketuker antara menghirup dan menghembuskan menghembuskan udara. Melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerjasama di antara otot dada, tulang rusuk, dan perut dan diafram ya. Dan diafram itu adalah otot yang ada di rongga dada dan rongga perut, jadi gini, kalau satu kali pernafasan terdiri dari satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Oke, contoh yang kedua itu ada volume itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada volume tidal itu adalah saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi, biasanya volumenya itu sekitar 500 ml. Dan yang kedua itu ada volume cadangan itu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal, jadi totalnya itu ada 1500 ml. Dan volume udara yang dikeluarkan itu masuk ke dalam paru-paru. Dan kalau volume cadangan yang ketiga itu inspirasi yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Nah, totalnya itu ada 1500 ml. Oke, yang keempat itu ada volume residu. Volume residu itu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru secara maksimal, yaitu totalnya ada 1000 ml. Dan yang kelima itu ada kapasitas paru-paru, kapasitas vital paru-paru. Nah, ini ada total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah pula volume cadangan inspirasi, dan sekitar 3500 ml. Oke, yang ke 6 itu ada kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru itu ada memerlukan banyak volume udara yang ditampung secara maksimal di dalam paru-paru, dan volume residu itu totalnya adalah 4500 ml. Oke, cabang yang ketiga itu ada frekuensi mekanisme pernapasan. Yang pertama itu adalah umur semakin bertambah maka semakin rendah frekuensi pernapasan kita. Dan yang kedua itu ada jenis kelamin, dan laki-laki itu lebih banyak bergerak, lebih banyak mengeluarkan energi, dan kebutuhan oksigen yang diproduksi laki-laki adalah CO2, dan laki-laki itu lebih tinggi oksigennya, jadi dia tuh harus memerlukan lebih banyak bergerak, beraktivitas, jadi dia tuh kayak lebih membutuhkan oksigen. Oke, nomor 3 itu ada suhu tubuh itu diperlukan meningkatkan pemasukan oksigen dan mengeluarkan CO2. Adanya peningkatan proses metabolisme dalam tubuh kita. Oke, yang keempat itu ada posisi tubuh. Posisi tubuh itu adalah berkaitan dengan beban yang ditanggung. Jadi kalau beban yang ditanggung kita kan ada yang berat, ada yang ringan. Yang terakhir itu ada aktivitas tubuh. Aktivitas tubuh
itu memerlukan banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan itu meningkat. Jadi saking banyaknya aktivitas yang kita kerjakan, jadi pernapasan kita tuh jadi meningkat. Jadi membutuhkan saking banyaknya aktivitas, jadi kita tuh harus lebih banyak membutuhkan oksigen. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.